Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sultan Abdillah, NPM 20032, praktikan Lab Optimasi Industri 2022. Sesi Kamis dari kelompok 10 akan sedikit mempresentasikan tentang tugas khusus saya, yaitu tentang modul 8, Response Surface Methodology. Tujuan dari modul ini yang pertama yaitu praktikan mampu melakukan pengambilan keputusan pada proses produksi dengan menggunakan metode respon permukaan. Yang kedua, praktikan mampu menentukan faktor-faktor yang menentukan optimalisasi proses produksi dengan menggunakan metode respon permukaan. Yang ketiga yaitu praktikan mampu menjelaskan perhitungan dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata terkait dengan metode permukaan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Response Surface Methodology atau RSM adalah sebuah metode statistika yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, mengoptimalkan proses dan di mana respon dipengaruhi oleh variabel independen. Menurut Budi dan Nurtama pada tahun 2018, suatu eksperimen yang melibatkan K-faktor antara X1, X2, X3, dan seterusnya, di mana K sebuah faktor disebut sebagai variabel bebas, prediktor ataupun variabel kontrol yang menghasilkan Y, di mana Y adalah suatu variabel terikat, variabel tak bebas ataupun variabel respon. Semua variabel yang diukur dan diketahui bahwa Y merupakan respon dari X1, X2, dan X seterusnya, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X tersebut. Hubungan respon Y dan variabel X adalah Y sama dengan F kurung buka X1 dan X seterusnya ditambah dengan omega. Dengan diketahui Y adalah respon, X adalah variabel bebas, dan omega adalah jumlah error. Jika nilai yang diharapkan respon penulis E dalam kurung Y sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 sama dengan ini, dan ini adalah kurung buka X1 plus X2 kurung tutup. Mengapresiasikan sebuah permukaan yang disebut permukaan respon. Pada umumnya, permukaan respon digambarkan dengan sebuah grafik untuk membantu sebuah visualisasi dari bentuk permukaan plot dan sering digunakan sebagai kontur dari permukaan respon. Selanjutnya yaitu menurut Utami pada tahun 2016, Response Surface Methodology atau RSM adalah memiliki beberapa kegunaan. Antara lain yaitu yang pertama menunjukkan bagaimana variabel respon Y dipengaruhi oleh variabel X di wilayah tertentu. Yang kedua menentukan pengaruh variabel bebas yang paling tepat di mana akan memberikan hasil yang memenuhi spesifikasi dari respon yang berupa hasil seperti kekotoran, warna, tekstur, suhu, dan sebagainya. Yang ketiga, mengeksplorasi ruang dari variabel bebas X untuk mendapatkan hasil dari maksimum dan menentukan sifat dasar dan nilai maksimumnya. Ide dasar RSM ini adalah memanfaatkan desain eksperimen dengan bantuan statistika untuk mencari nilai optimal dari suatu respon. Keuntungan RSM ini adalah dapat mempermudah pencarian wilayah optimum. Bila tidak menggunakan metode tersebut, perlu dilakukan eksperimen berulang-ulang, di mana eksperimen tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang banyak, sehingga tidak efektif dan efisien. Menurut Durjana, pada tahun 1994, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan analisis menggunakan metode permukaan respon. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bentuk persamaannya. Apakah memiliki fungsi berorde atau fungsi orde 2, orde 1 atau orde 2. Jika fungsi yang terbentuk berorde 2, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah sifat percobaan yang akan dilakukan. Apakah sekuensial atau non-sekuensial. Kedua hal di atas adalah pengaruh terhadap prosedur perancangan yang akan dibuat. Untuk fungsi yang berperiode 1, rancangan percobaan cukup menggunakan 2 pangkat K faktorial, di mana setiap perlakuan memiliki 2 level perlakuan jika dibandingkan rancangan permukaan respon yang berorde 2. Maka rancangan permukaan respon yang berorde 1 membutuhkan lebih sedikit uji coba. Selanjutnya,
Untuk permukaan respon yang berorder 2, rancangan percobaannya menggunakan Central Composite Design atau CCD atau Box Beacon Design yang memerlukan jumlah unit percobaan lebih daripada rancangan 2 pangkat K faktorial. Yang pertama yaitu CCD merupakan sebuah rancangan percobaan menggunakan desain faktorial pangkat 2. Yang kedua, Box Beacon atau model Box dan Beacon dikemukakan pada tahun 1960 memperkenalkan rancangan 3 tahap untuk menyusun respon surface. Rancangan ini mengombinasikan faktorial 2 pangkat K dengan rancangan kelompok tidak lengkap. Hasil rancangan umumnya sangat efisien dengan kaitannya dengan menentukan banyak percobaan yang harus dilakukan serta rancangan ini memenuhi rotasibilitas atau paling tidak hampir rotatabilitas. Yang ketiga yaitu rancangan permukaan respon dengan blok. Seringkali sebuah rancangan permukaan respon perlu melibatkan blocking ataupun pengelompokan dalam rancangannya untuk menghilangkan variabel-variabel pengganggu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.